Terus saya dengar cerita dia dari teman-teman, katanya dia pernah menikah dulu. Dia punya anak, suaminya suka KDRT, mukul, gak pernah kasih nafkah, dan suaminya usir dari rumahnya. Anaknya udah diambil, gak kasih ketemu sama anaknya. So dia sendiri di sini, keluarga pun gak ada yang di backing dia. So empati saya tambah terhadap dia, kasihan. Anyway, saya pindah apartemen ke Kalibata, dia juga tinggal di sana, dia lantai 38, saya lantai 27, dan sedang aku ada di lift, kita sering kali ketemu di lift. Oke, beda apartemen lah. Beda, Pak. Udah kenalan lah. Setelah udah kenalan, setelah beberapa hari dia minjam uang sama aku. Masih tiba-tiba katanya mau minjam uang karena mau acara ulang tahun. Saya bilang saya transfer uang. Saya kasih uang, tapi itu hadiah buat kamu. Oke. So saya membawa bunga besar 3-4 juta, kasih dia, dan aku bilang ini buat kamu aja. Jangan ganti. Jangan, gak usah diganti. Iya, kasih aja. Setelah itu dia baik sama aku juga. Kita sering kali ketemu, bikin konten. Setelah seminggu, saya lihat story dia lagi sakit dan nangis-nangis di apartemen. Iya. Di apartemen itu mereka berempat tinggal, 3 laki-laki, 1 dia. Mereka tidur di satu kasur. Iya. Semua rame-rame. Siapa laki-laki itu? Gak kenal aku. So mereka itu PT-PT apartemen, patungan. So tidur di satu kasur. Orang Pakistan ngerti PT-PT juga. Udah ngerti lah. Iya. Anyways, dia upload story yang dia nangis-nangis. Saya kasihan lihatnya, lagi infus. Saya tanya kenapa? Enggak apa-apa. Saya lari-lari dari tangga ke kamar dia. Terus saya buka kamar. Wah, apartemennya berantakan sekali. Kenapa kamu? Kenapa nangis? Gak apa-apa, jangan masuk. Kenapa? Aku kena HIV. Aku kena COVID. Okay. COVID saat itu. Aku kena COVID. Nanti kamu juga kena. Dan mata dia berkaca, kayak nangis, pengen nangis. Aku masuk, tutup pintu, aku langsung pergi peluk dia. Saat aku peluk dia nangisnya nggak berhenti sampai teriak-teriak nangisnya. Sambil dia ngomong nggak ada orang buat aku, teman-teman semua kabur karena aku kena penyakit COVID, sorry. COVID, oke. Terus aku ditinggalkan sendiri, gak ada keluarga. Nangisnya nggak berhenti. Saya nanya, kamu udah makan? Belum. So dia saat itu gak ada uang juga sama sekali. Saya pergi beli makan, kasih dia makan. Berapa hari aku dapat dia sampai dia sembuh. Ternyata dia ditipu sama teman dia, dibelikan mobil satu, dia bayar 50 juta dan disuruh nanti bayar kamu setelah 6 bulan sisanya uang 50. Ternyata mobil itu mobil curi. Mobil curian. Mobil itu diambil sama polisi. Iya. Diambil. Uang pun hilang. Sekarang teman itu yang 50 juta sisa cari dia, mau nagih. Terus saya jagain dia, saya bilang gak ada uang, kamu bohongi dia. So saat dia ketemu aku udah habis uang. 50 juta pun udah habis, gak ada uang untuk bayar apartemen juga. Aku lihat dia kondisi saat itu, aku bilang, kamu pindah ke apartemen aku aja. Apartemen aku ada 3 kamar, 1 buat kamu. Kamu mau makan, mau pergi kemana, bawa mobil aku nanggung semua sampai... Belum pacaran tuh ya? Belum kenal aja, baru kenal aja. Sampai kamu udah stable. Setelah dia udah pindah ke apartemen aku, kita mulai bikin konten, orang mulai suka, dan dari situlah hidup kita mulai sampai sekarang. Tapi setelah 4 tahun, saat dia udah pegang uang MMA, setelah kerja sama kita berdua, sekarang dia bilang di podcast, dia menaikin derajat saya, dia membiayain saya, dia belikan aku 1 mobil, kedua mobil aku beli Palisade, dia yang belikan selama kita rumah tangga. Kenapa dia begitu? Aku sadar kenapa dia begitu. Karena dari gak ada uang, setelah pegang banyak uang itu banyak uji. So orang asli sifatnya kelihatan setelah pegang uang. Iya, paham. So sekarang dia berasa hebat, aku tahu. Udah uang MM dia pegang,